kami bisa seperti ini karena dukungan masyarakat. Teh Suwanti harus pahami bahwa 2.437 yang sekarang sudah menjadi mitra Badan Gizi, Mhm. itu 100% kemitraan dan itu Iya. masyarakat. Belum satu pun bangunan yang dibangun dengan dana APBN. Jadi kami rasanya sih sangat optimis. Oke. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada antusiasme dari masyarakat Mhm. dan itu yang membuat langkah kami menjadi sangat ringan. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu ya dari sejumlah program baru di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satu yang dapat sorotan publik banyak dan luas yaitu adalah makan bergizi gratis alias MBG gitu ya. Dan hari ini di podcast Antara kita akan ngobrol mengenai seperti apa pelaksanaan MBG, kemudian evaluasinya gitu ya, karena sudah berjalan kurang lebih setengah tahun. Langsung saja dengan tamu kita kali ini ada Kepala Badan Gizi Nasional Bapak atau Prof. Dadan Hindayana. Apa kabarnya, Prof? Baik Teh Suwanti, terima kasih. Iya, dan tentunya selamat datang dan terima Terima kasih. kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di podcast Antara ya, Prof ya. Ya ini kehormatan lah untuk saya datang ke Antara ya. Oke, terima kasih, Salah Prof. satu lembaga penyiaran Iya. yang cukup tua di Republik kan. Betul. Prof, kita bicara soal makan bergizi gratis Ya. nih ya, MBG, salah satu program barunya dari Presiden Prabowo Subianto gitu. Kemudian ini kan sudah berjalan berarti kurang lebih setengah tahun ya, Prof ya? Iya, sekarang masuk ke tahun bulan akhir ke-7 ya, Betul. 7. Ya, Juli akhir kan, kita Mhm. mulai 6 Januari Iya. 2025. Oke, di setengah tahun ini mungkin kita akan ngobrol banyak mengenai silakan. evaluasi pelaksanaannya seperti apa. Tapi kita update dulu. Sampai saat ini angkanya angka penerima manfaat dari MBG sudah 7,50 7.558.000 penerima manfaat begitu ya. di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, dan itu tidak hanya anak sekolah gitu ya, Prof ya? Ya, kita menyasar ibu hamil, Mhm. ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA dan juga santri dan sekolah keagamaan lainnya. Oke. Jadi cukup lengkap lah. Mhm. Dan sudah ada di 2.437 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Oke, Ya. ini setengah tahun angkanya sudah 7,5 juta lebih begitu ya. Ya. Kemudian ada update terbaru adalah Presiden Prabowo Subianto katanya menargetkan ini di 17 Agustus tahun ini 80 tahun Indonesia Merdeka gitu, penerima manfaat dari MBG mencapai 20 juta, Prof. Ya. Targetnya seperti itu, betul nggak sih? Ya, insya Allah. Karena kita sekarang sedang percepat Mhm. dan seperti diketahui bahwa kami baru saja menerjunkan 14.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia di seluruh Nusantara untuk memverifikasi Mhm. ajuan yang sudah masuk ke kami sebanyak 14.000. Jadi kalau nggak usah tinggi-tinggi lah, Iya. 40% saja di 14.000 itu, kemudian lolos dalam waktu seminggu terakhir ini, itu kan akan berjumlah kurang lebih 6.000. Mhm. 6.000 ditambah 2.000 itu sudah 8.000. 8.000 dikalikan 3.000 saja sudah 2,4 juta. Oke. 24 juta. Aha. Jadi kami tentu saja tidak memberikan harapan kosong ke Pak Presiden, tapi kami sampaikan berbasis data yang ada. Oke, jadi berbasis data memang hal ini bisa dan memungkinkan untuk Ya, dicapai, insya Allah. Prof ya. Dalam waktu 10 hari saja, Mhm. kami mungkin akan mendapatkan tambahan kurang lebih sekitar 2.400 SPPG dan itu mencakup kurang lebih 7 juta penerima manfaat. Jadi dalam 10 hari aja mungkin jangan heran kalau angka kita sudah di 14 juta. Oke, Ya, karena waktu kami memberikan laporan di Koperasi Desa Merah Putih, waktu peluncuran, itu baru 6,7. Ya. Seminggu kemudian sekarang sudah 7,55. Betul. Jadi dalam waktu seminggu kan, kita sudah bertambah kurang lebih 800-900 ribu penerima manfaat. Dan tentu saja kami sudah tahu data yang ada di kami dalam 1-2 hari ini akan bertambah berapa ratus SPPG dan berapa juta penerima manfaat. Karena
ada 3 kunci makan bergizi ya. Iya. Yang pertama adalah anggaran, Oke. yang kedua adalah sumber daya manusia, yang Mhm. ketiga infrastruktur. Hmm. Nah, anggaran dari awal kami tidak menjadikan ini satu handicap karena ini selalu disiapkan dengan baik oleh Pak Presiden. Baik. Yang kedua SDM. Mhm. Nah, SDM ini baru kami selesaikan mendidik 30.000 satuan sarjana penggerak pembangunan Indonesia Mhm. tanggal 12 Juli kemarin, dan sekarang mereka sudah ada di daerah masing-masing, dan baru kami tugaskan 14.000 dari 30.000 itu untuk terjun memverifikasi ajuan yang sudah diajukan oleh para mitra. Oke. Kemudian kunci yang ketiga kan infrastruktur. Nah, di luar dugaan, infrastruktur ini dibangun oleh masyarakat secara swadaya dan Hmm. dalam pola kemitraan. Dari hanya 190 di tanggal 6, sekarang sudah ada 14.000 yang harus kami verifikasi. Dan Teh Suwanti jangan lupa, setiap hari portal kami Mhm. mendapat tambahan 400 ajuan dari mitra. Oh, Jadi oke. kalau 1 bulan saja kan udah minimal 8.000 tuh. Jadi kami sangat optimis bahwa Mhm. baik anggaran, SDM sudah selesai, infrastruktur pun insya Allah kami selesaikan, apalagi kami sekarang sudah bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk masing-masing membentuk satgas untuk percepatan di daerah 3T di masing-masing wilayah. Oke. Prof, berarti dari BGN sendiri juga merasa bahwa dukungan tersebut datang juga dari masyarakat begitu ya, Prof, Tentu ya? saja. Kami bisa seperti ini karena dukungan masyarakat. Teh Suwanti harus pahami bahwa 2.437 yang sekarang sudah menjadi mitra Badan Gizi, Mhm. itu 100% kemitraan dan itu Iya. masyarakat. Mhm. Belum satu pun bangunan yang dibangun dengan dana APBN. Jadi kami rasanya sih sangat optimis. Oke. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada antusiasme dari masyarakat, Mhm. dan itu yang membuat langkah kami menjadi sangat ringan. Keterjangkauan tadi seperti apa, Prof? Karena sempat disinggung ya mengenai pembangunan di wilayah 3T juga atau penyebaran makan bergizi gratis di Ya, wilayah sekarang 3T. ini kan kita sudah menyebar di 38 provinsi, Mhm. di hampir 97% kabupaten, di Mhm. 67% kecamatan. Jadi hampir sudah menyebar di seluruh Indonesia. Oke. Hanya ada 12 kabupaten yang belum, dan kami akan kejar dalam waktu dekat ini. Dan untuk wilayah 3T memang baru mulai bulan ini kami akan kejar targetnya dengan kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah. Mhm. Seluruh pemerintah daerah sudah mendapat edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk masing-masing membentuk satgas atau kelompok kerja dan bekerja sama dengan Badan Gizi, dan kemudian kami juga sudah sampaikan kepada mereka untuk infrastrukturnya Iya. bisa dibangun oleh Mhm. pemerintah daerah atau swasta atau siapa saja di daerah-daerah 3T, dan mekanismenya berbeda dengan yang di daerah aglomerasi yang Iya, iya. sekarang berlaku. Jadi kalau yang di daerah aglomerasi di mana penerima manfaatnya di atas 1.000, itu mereka harus daftar lewat portal mitra, Mhm. mitra.bgn.co.id. Oke. Tapi untuk daerah 3T mereka harus mendaftar ke Pokja masing-masing di kabupaten, kemudian Pokja kabupaten ini atau Satgas kabupaten ini kemudian bekerja sama dengan Badan Gizi untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah tersebut. Mekanisme pembayaran pun beda. Mhm. Kalau di daerah aglomerasi itu masuk di dalam insentif harian berbasis porsi, kalau di sana tidak. Jadi kalau infrastruktur dibangun, nanti kami akan sewa in advance. Seperti itu. Oke, jadi memang treatment yang diberikan juga menyesuaikan dengan challenge mungkin ya, Prof, Ya, ya, beda. dari daerah 3T tadi. Ya. Kemudian kalau kita bicara anak-anak sekolah misalnya sudah dibagikan MBG, terus ada riset yang menyebutkan atau dari BGN sendiri menyebutkan bahwa anak-anak yang sudah mendapat MBG ini ternyata ini meningkatkan konsentrasinya gitu, Prof, ya. Ini bisa dijelasin nggak ke Sobat Antara gitu, riset yang dilakukan seperti apa, mungkin wilayahnya seperti apa gitu ya, sampai mendapatkan hasil yang demikian? Ya, gini, untuk Badan Gizi yang paling nyata Mhm. yang bisa dilihat dari kehadiran makan bergizi pada anak sekolah adalah tingkat kehadiran. Karena Baik. itu yang paling gampang. Jadi tingkat kehadiran anak sekolah itu rata-rata hanya 70%, paling tinggi 80%. Sebelum Sekarang ya? itu sebelum ada MBG. Nah, Mhm. sekarang itu rata-rata di atas 95%. Bahkan ada cerita dari Papua ya, seorang nenek yang sering kesulitan membangunkan cucunya untuk pergi ke sekolah.
sekarang itu cucunya yang bangunkan neneknya Oh, untuk saking semangatnya itu, saking Prof. semangatnya untuk makan bergizi. Di NTT sana karena Mhm. jalan jauh ke sekolah, kadang-kadang males ya, sekarang itu mereka bersemangat karena, untuk belajar mereka tidak harus lagi menahan lapar. Mmm. Nah, kemudian untuk terkait dengan, pengaruh MBG terhadap kualitas berpikir dan Iya. sebagainya, Mhm. mungkin masih butuh waktu untuk Oke. menilai, tapi kalau ada yang mau melakukan riset intensif bisa dilakukan di Warung Kiara, karena di sana sudah 1,5 tahun. Warung Kiara daerah mana, Di Prof? Sukabumi, ya Sukabumi. di sana sudah terlihat lah, guru-guru sudah banyak menyampaikan Mhm. konsentrasi mereka, Mhm. semakin, baik, kemudian, cara belajar, semangat belajarnya juga berbeda, kemudian ketika dia beraktivitas, berolahraga juga mereka lebih lincah, lebih kuat, tetapi lebih detail mungkin nanti, harus ada lembaga riset, Iya. independen yang Mhm. melihat itu dalam angka kualitatif Iya dan iya. kuantitatif yang cukup ya. Tapi nanti kami serahkan ke lembaga independen lah, supaya tidak mengklaim diri sendiri kan. Betul. Tujuan untuk jangka panjangnya, seperti disebutkan di awal begitu ya ketika program ini akan dilaksanakan adalah juga untuk penurunan prevalensi stunting kan, Mhm, Prof, ya. mhm. Itu bisa dilihat akan berapa lama lagi sih sebetulnya? Kalau stunting tidak akan lama Mmm. ya, ketika, penerima manfaat kita treatment ya, itu, dalam waktu 6 bulan sudah akan terlihat. Oh, oke. Bahkan sebetulnya ada kajian yang sudah dilakukan di daerah Sukabumi tersebut Mhm. ya, ada peningkatan berat badan, kemudian peningkatan kualitas, nutrisi tubuh, berkurangnya, sakit dari anak-anak dan ibu hamil. Iya. Tapi nanti kembali saya serahkan kepada lembaga lembaga independen untuk Mhm. melakukan, hasil kajian Iya. itu dari pengaruh makan bergizi. Yang jelas kami memang, mentargetkan, utamanya nanti di ibu hamil, ibu menyusui anak balita karena, Iya. pencegahan stunting harus dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan. Mhm. Nah, untuk anak sekolah tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan, eee, kualitas hidup, tapi juga untuk meningkatkan optimalisasi pertumbuhan tubuh dari mereka. Oke. Ya. Berarti tidak heran, Prof, kalau, Badan PBB begitu, UNICEF ya, ini kan memberikan dukungan dan juga apresiasi terhadap pelaksanaan MBG di Indonesia begitu. Mhm. Walaupun ini kan adalah satu program baru juga ya, sangat baru malah kalau kita, bisa bicara begitu ya. Terkait dukungan ini gimana BGN, menanggapinya? Apakah memang ini jadi tolak ukur nih, Ya, satu tentu saja keberhasilan kami gitu? apresiasi, banyak Mhm. negara juga melihat hal yang, luar biasa terjadi, 7,55 juta Iya. untuk, kasus Indonesia, itu baru presentasi 9%. Mhm. Ya, tapi jangan lupa, kalau ini di Eropa, ini sudah 1 negara lebih. Iya. Karena Denmark misalnya sama Finlandia kan penduduknya hanya 5,5 juta. Mhm. Ini kalau di Singapura nih, ini sudah memberi makan seluruh yang hidup di Singapura. Oke. Ya, penduduk Singapura kan hanya 4,2. Iya iya. 1,8 adalah semua residen, studen dan lain-lain, sisanya turis. Mmm. Ditambah mungkin penduduk, Brunei Darussalam yang hanya 500.000. Jadi 7,5 juta nih sudah memberi makan 2 negara nih di ASEAN. Meskipun di Indonesia baru 9%. Kalau kita di New Zealand nih, kita sudah bisa memberi makan seluruh penduduk New Zealand yang hanya 5,2 Mmm. dan tambahannya 2,3 juta domba. Oh gitu? Iya, jadi ini bukan program yang, Mmm. biasa-biasa. Jadi Mmm. bagi negara-negara Eropa ya, ini mengherankan kenapa? Karena satu negara di mereka, Mhm. itu sudah bisa diberi makan dengan program kita, di kita baru 9%. Nah, karena kenapa? Populasi Indonesia besar. Sekarang itu populasi Indonesia 285 juta, Mhm. yang kita beri makan targetnya 82,9, artinya sepertiga penduduk Indonesia akan kita beri makan. Nah, kita pelan-pelan untuk mengejar target yang diberikan oleh Pak Presiden, Ya. di mana 82,9 juta harus kita capai di akhir November atau di awal Desember. Oke. Dan bahkan MBG ini kalau kita melihat dampaknya sejauh Ya. ini kan tidak hanya bagi penerima manfaat Ya. gitu ya, Prof, tapi, secara sosial ekonomi Ya. juga itu memberi dampak. Apalagi, disebutkan BGN katanya, akan memasukkan kuota, untuk pekerja di SPPG. Ini akan merekrut dari masyarakat, miskin dan miskin ekstrim gitu Ya. ya. Seperti apa sih, strategi yang dijalankan ini sebetulnya? Ya, ini kan program untuk, meningkatkan kualitas SDM Betul, Indonesia masa iya. depan.
tapi kami kemas tidak hanya untuk satu sisi. Mhm. Kami kemas dengan membentuk ekosistem. Oke. Makanya kemudian kami bangunkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Iya. Ya, kalau orang bilangnya Central Kitchen, tapi kami sebutnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kenapa? Karena Central Kitchen itu hanya satu dari 3 fungsi yang ada. Nah, yang fungsi yang kedua kan sebagai tempat pertemuan antara produsen atau agregator, ya, petani, peternak, nelayan yang dikoordinasi oleh koperasi atau oleh BUMDes, oleh UMKM, kemudian menjual produknya ke SPPG, ya, Dan lokal itu pun ya, dan Prof, ya? lokal. Dan SPPG ini dibekali dengan uang untuk menjamin pembelian. Jadi Oke. ini kan satu metode baru pengembangan ekonomi masyarakat. Dan kami tetapkan jumlahnya. Kenapa kami tetapkan jumlah 3.000? Itu untuk meng-create demand atau new emerging market. Ya, kalau kita beli satu-satu kan tidak akan terbentuk. Nah, kemudian satu SPPG itu butuh kurang lebih 50 orang yang bekerja. Dan dari Badan Gizi 47 warga lokal. Iya. Nah, kami kemarin dapat perintah agar 30% Iya. dari 47 orang itu diambil dari klasifikasi masyarakat yang berpendapatan sangat rendah, yaitu di bawah 1 juta sampai 1,2. Jadi dari desil 1 dan desil 2. Ya, kami akan laksanakan itu karena kami pun sekarang untuk menghasilkan menu kan ada fungsi yang ketiga, yaitu menghasilkan menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Kenapa? Karena di setiap SPPG ada satu ahli gizi. Ahli gizinya pun direkrut lokal. Oh, Nah, oke. kemudian sekarang ini satu SPPG berdiri butuh minimal 15 supplier. Ya, kalau satu supplier bisa mempekerjakan 2 sampai 15 orang, itu sudah tenaga kerja lain. Iya. Kemarin kami dari Tangerang melihat misalnya satu supplier bahkan sudah mempekerjakan 15 orang, ya, untuk mensuplai kepada SPPG. Jadi ini ada peningkatan demand di masyarakat dan kita menetapkan agar yang dimasak itu berbasis potensi sumber daya lokal, jadi harusnya bisa meningkatkan produktivitas wilayah masing-masing, seperti itu. Menarik ini, Prof, terkait menu. Tadi kan Ya. disinggung ya, terkait dengan variasi menu yang sebisa mungkin begitu, ini disesuaikan dengan potensi dan kayaknya selera lokal juga gitu ya, Prof. Sejauh ini sudah seberapa oke sih menurut BGN? Alhamdulillah, menurut saya sih sudah berjalan dengan baik meskipun belum sempurna karena Iya. yang sempurna juga tidak ada. Contoh yang saya baru dapatkan juga kemarin ya, di Warung Kiara di Sukabumi di mana pilot proyek dilakukan, anak-anak tuh lebih suka makan ayam. Ya, telur masih oke, tapi tidak suka makan ikan. Kalau ikan itu disajikan itu harus digoreng, bentuk ikannya harus kelihatan. Nah, kemudian di Sulawesi Selatan, saya dapat laporan dari Dewan Ekonomi Nasional yang melakukan kajian, di sana bandeng yang menjadi favorit. Bahkan ada pengusaha bandeng yang sudah bisa meningkatkan produksinya 3 kali lipat. Karena ada permintaan tetap dari SPPG. Bahkan bandengnya tidak lagi gelondongan, tapi dipotong sesuai dengan porsi untuk anak-anak. Nah, kemarin kami dari Tangerang, ini menarik lagi. Iya. Ternyata anak-anak di Tangerang itu favoritnya lele. Oh, Iya, gitu. baik. Jadi permintaan menunya lebih banyak lele. Dan itu sejalan dengan programnya Wali Kota Tangerang Selatan, di mana meminta kepada masyarakatnya untuk memelihara lele di setiap rumah. Jadi kalau ada yang dilayani kemarin itu 3.500, maka setiap kali masak butuh 3.500 lele. Kalau 2 kali masak kan butuh Iya. 7.000 lele itu. Dan 7.000 itu artinya sudah ada nih market tetapnya yang bisa dibeli oleh SPPG dan yang memproduksi sudah ada jaminan pembelian. Jadi alhamdulillah target kami bahwa kami tidak menetapkan standar menu nasional, makanya kemudian ahli gizi kita simpan di setiap SPPG. Karena untuk mengolah Menyesuaikan makanan tadi gitu ya. berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi jangankan antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, mungkin antar SPPG saja yang berdekatan bisa beda menunya. Karena tergantung dari target penerima manfaat sukanya apa. Mereka akan bilang, saya lebih suka makan ini, saya lebih suka makan ini. Nah, supaya makanan kita habis ya dan bermanfaat untuk perkembangan tubuh, pertumbuhan tubuh, maka kita akan sesuaikan menu itu sesuai dengan kesukaan pada umumnya. Prof, ini juga bicara menu mungkin ya. Beberapa kasus mungkin kita bisa lihat bahwa ada anak sekolah yang
memvideokan atau memfoto menu yang dianggap tidak sesuai begitu ya dengan yang, semestinya atau selayaknya. Kemudian di-upload misalnya ke media sosial dan ternyata dari kasus-kasus yang ada di, liputan media begitu, anak-anak ini dipanggil begitu oleh sekolahnya, diminta untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari BGN sendiri menanggapi, hal ini seperti apa? Ada nggak sih rekomendasi misalnya anak-anak di seluruh Indonesia yang mendapatkan, MBG ini boleh, memfoto atau, memberikan ke media sosial begitu ya menu-menu yang didapatkan untuk sebagai mungkin perbaikan kalau ada yang tidak sesuai dan mungkin kalau ada oknum yang nakal misalnya. Dari BGN seperti Ya apa, Prof? gini, kalau kebijakan kami tentu saja ya, setiap orang boleh mengupload. Bahkan, satu yang kami wajibkan itu setiap SPPG harus membuat media sosial sendiri. Jadi kalau Oh. Eswanti bisa cek Mhm. sekarang itu SPPG gitu kata kuncinya itu Iya. akan muncul ribuan SPPG. Oke. Dan kewajiban mereka setiap hari adalah memunculkan menu yang dimasak hari itu. Mhm. Nah, kemudian anak sekolah tentu saja juga welcome untuk memvideokan, memfotokan, mengupload untuk bagian dari kontrol masyarakat. Nah, yang kami biasanya cermati adalah Mhm. uploading atau konten-konten yang tidak sesuai. Misalnya di Muntilan, ini jadi berita menarik juga kan. Mhm. Ada menu lele dari 3.418 menu yang dibagikan ke sekolah, ada satu anak yang mengupload lele dengan yang ada belatung hidupnya. Mhm. Nah, kemudian tentu saja kami cek kan. Iya. Yang pertama, lele itu adalah lele goreng. Ketika dimasak 10 menit, hampir mustahil akan ada yang hidup di lele itu. Oke. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kemudian kita cermati videonya. Lele yang kita bagikan, seluruh kepalanya dipotong. Tidak ada kepalanya. Makanya selalu ada patokan menu hari itu. Nah, video yang diviralkan, itu ada kepalanya. Jadi kami sedang cek, ini lelenya berasal dari mana. Ketika kami minta buktinya, dikatakan sudah dibuang. Tapi itulah kemudian kita kerjasama dengan sekolah, Iya. agar kemudian bisa memberikan edukasi kepada anak, kalau mau mengupload hal yang sebenarnya, Iya. bukan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti Oke. itu. Nah, kalau kami sih senang sekali kalau setiap anak mengupload menu hari itu, karena kami bisa melihat hal yang terjadi di lapangan. Karena ini kan di seluruh Betul, Indonesia. ada pemantauannya lebih mudah Iya, malah ya, jadi Prof, ya? publik bisa Iya. melihat apakah itu memang sama dengan patokan kami atau tidak. Jadi kami senang kalau justru anak-anak itu mengupload. Oke. Kalaupun ada kasus-kasus di mana anak dipanggil, kemudian anak dinasihatin oleh sekolah, saya kira itu masalah internal ya. Kalau Iya. badan gizi sih tidak Malah ada mempersilakan gitu ya tadi tidak ya? ada dalam pikiran kita mengintimidasi atau menginterogasi atau apapun anak-anak yang mengupload hal yang terkait dengan menu makan bergizi. Jadi Oke. kami malah senang karena kami itu setiap kali ada kejadian itu 2 menit kemudian kami sudah tahu yang asli itu apa. Karena petugas kami kan nge-link ke pusat dan dalam waktu singkat kami sudah akan dapatkan hal yang sebenarnya. Ini terkait dengan kasus-kasus yang muncul juga begitu, Prof. Selain ada dampak positifnya yang begitu banyak dari MBG ini, kita juga mendengar ada kasus keracunan makanan misalnya ya. Apalagi jika terjadi di sekolahan begitu penerimanya sekian banyak, ada yang keracunan. Tanggapan dari Prof Dadan seperti apa? Karena kalau kita melihat ini kan menyangkut begitu ya keselamatan dari para siswa itu sendiri. Ya, ini akan menjadi perhatian kami tentu saja. Dan target kami kan tidak ada kejadian. Zero accident itu Zero ya? accident. Karena setiap kali ada yang sakit, itu ada orang tua yang khawatir. Kemudian ada anak yang tersakiti, ada kepercayaan publik yang tergores gitu. Makanya kami tingkatkan SOP-nya ya, mulai dari pemilihan bahan baku, Oke. pengolahan, memperpendek pengolahan, memperpendek penyajian, kemudian pengiriman, sehingga kami sekarang tetapkan pengiriman tidak boleh dari 30 menit. Evaluasi untuk proses rekrutmen dari mitranya sendiri secara mungkin dari awal begitu ya, ada nggak sih Prof sejauh ini? Ya, alhamdulillah ya, kita selalu melakukan perbaikan. Di awal-awal tentu saja kami tetap mengucapkan terima kasih kepada yayasan-yayasan yang sudah berkontribusi terhadap berjalannya program ini, karena 6 Januari itu anggaran kami saja masih diblok.
pembayaran pun paling cepat hanya 2 minggu, ya kan? Iya. Kadang-kadang ada yang 3 minggu. Tapi mereka dengan semangatnya kemudian melaksanakan program ini dan kemudian membuat program ini menjadi besar seperti sekarang. Nah, kemudian kami melihat ada beberapa hal terjadi di lapangan, ya, permainan dan lain-lain. Kami evaluasi terus dan sekarang itu yang kami utamakan adalah pemilik fasilitas. Nah, untuk yayasan, kami itu sekarang mudah sekali. Bagi mereka yang punya fasilitas, tinggal mendaftar di mitra.bgn.go.id. Kalau belum punya yayasan, kami bisa bikinkan yayasannya hanya dalam waktu 3 hari selesai. Sehingga antara pemilik fasilitas dan pemilik yayasan sama. Dan itu adalah perbaikan-perbaikan yang kami lakukan untuk menjamin kualitas mitra kami agar sejalan dengan visi misi kami. Oke, Prof Dadan, pertanyaan terakhir mungkin dari saya, ini supaya MBG makan bergizi gratis berkelanjutan ke depannya, rencana strategis yang besarnya seperti apa sih dari BGN? Ya, gini, target kami adalah 82,9 juta. Awalnya kami sudah membuat perencanaan bahwa antara Januari sampai April 3 juta, kemudian Mei sampai Juli 6 juta, Agustus itu 20 juta, September 40 juta, kemudian Oktober 60 juta, nah baru November 80 juta. Alhamdulillah ini semua sesuai dengan skenario, bahkan untuk bulan Juli ini jauh lebih cepat dibanding perkiraan. Dari target 6 juta, sekarang sudah 7,5 juta, bahkan mungkin dalam 3 hari sudah akan 8 juta. Dan tadinya Agustus kita perkirakan 20 juta, mungkin bisa lebih banyak. Kita dukung pastinya. Dan kemudian karena prosesnya lebih cepat, dan kemudian pemerintah daerah juga sekarang sudah bersama-sama dengan kami, saya kira seluruh pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci ketiga kita akan selesaikan di Oktober, sehingga November itu kita melakukan proses administrasi agar semua penerima manfaat bisa menerima manfaat di akhir November. Dan untuk 2026 kami mulai dengan jumlah yang dicapai di akhir tahun. Dan oleh sebab itu maka anggaran yang dibutuhkan akan jauh lebih besar. Makanya alhamdulillah tahun 2026 kami sudah mendapatkan pagu ya senilai 268 triliun. Ini menjadi badan atau anggota kabinet dengan anggaran terbesar di Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja ini adalah amanah besar bagi kami. Kami akan lakukan itu sebaik-baiknya dan terutama kami ingin penerima manfaat senang, kemudian masyarakat yang ikut terlibat di dalam rantai pasok juga senang karena produksinya bisa kami beli ya, ibu-ibu hamil juga bisa lebih sehat, anak-anak balita terbebas dari stunting. Kami ingin sih kalau program ini sudah berjalan 100% tidak ada lagi stunting. Jadi kami bukan menurunkan stunting, kami ingin menghilangkan stunting. Inilah program yang diharapkan pastinya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045, begitu ya. Prof Dadan, terima kasih banyak, hatur nuhun sudah sharing banyak hal soal makan bergizi gratis ini, dan semoga pastinya masyarakat Indonesia mendukung terus ya agar program ini berjalan dengan lancar dan berkelanjutan pastinya. Terima kasih, Santi. Sobat Antara, itulah ngobrol kita bersama Prof Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com/video dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh, Prof? Terima kasih.